Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saat ini Tuhan masih berikan kita kesehatan untuk kita dapat beribadah, bersekutu. Biarlah kita semua boleh menyiapkan hati kita saat ini dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Tuhan adalah pengharapan di dalam hidup kita. Hanya kepada Tuhan saja kita mau bersandar dan berserah. Haleluya. Karena bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hari-hari ini yang mungkin tidak mudah. Tapi kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Mari katakan pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Langkah
memuji Engkau dengan sorak-sorai yang lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita mau serukan nama Tuhan Raja di atas segala. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Haleluya.
dengan Engkau. Janganlah sekalipun Engkau takut, janganlah sekalipun Engkau khawatir akan apapun juga. Sebab aku ada bersama dengan Engkau. Akulah Allahmu, akulah Allahmu. Haleluya, datanglah kepadaku dengan sungguh. Sebab hari-hari ini semakin jahat. Tapi percayalah bersama dengan aku, Engkau akan menjadi kuat. Bersama dengan aku, Engkau akan menjadi sembuh. Segala mujizat dinyatakan di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Sebab aku setia, maka Engkau setialah kepadaku. Setialah kepadaku. Sampai akhirnya aku datang kali yang kedua, aku menemukan Engkau tetap setia. Haleluya, haleluya. Inara masyikana mayara mayara masyikara mayara masyikara. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami sungguh bangga memiliki Bapa yang seperti Engkau. Kami sungguh bangga menjadi anak-anak kesayangan. Terima kasih buat penyertaan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih buat kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Kami mau membawa pergumulan kami di bawah kaki Tuhan. Kami mau membawa permasalahan kami Tuhan. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami dimampukan Tuhan, kami dikuatkan. Dan kami akan menang bersama dengan Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu senantiasa bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau mengalami kuasa bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengalami mujizat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi teladan dan terang-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, biarkanlah waktu ini menjadi waktu yang penting. Waktu di mana kami semua duduk diam di kaki Tuhan. Di mana firman Tuhan yang mengkoreksi hati kami. Firman Tuhan yang mengajar. Firman Tuhan yang menunjukkan bagian-bagian yang Kau suka. Dan juga bagian-bagian yang tidak Engkau suka. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan urapilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Inilah waktunya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dimanapun kau berada semua, kita akan dengarkan firman Tuhan tentang Yabok. Cerita tentang Yabok selalu harus dikaitkan dengan battle. Pengalaman battle tidak bisa sendiri. Karena apa? Karena ada banyak yang pengalaman di battle ini orang salah memahaminya. Kenapa? Apa yang menyebabkan orang-orang di dalam pengalaman battle itu peristiwa Yakub ketemu bermimpi tentang melihat bagaimana ada tangga yang menjulang sampai ke langit dan melihat malaikat-malaikat turun naik. Lalu Tuhan hadir, Tuhan menyatakan diri dan Tuhan menyampaikan janji-janjinya kepada Yakub. Dan Yakub sadar bahwa tempat itu menjadi tempat yang begitu luar biasa, di mana pengalaman rohani yang luar biasa ini membuat dia makin kagum kepada Tuhan dan memberikan diri kepada Tuhan. Namun kesalahan yang dilakukan oleh Yakub inilah yang juga seringkali terjadi dan kita lakukan juga.
Kalau kita lihat dalam Kejadian 28 ayat yang 20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ayat ini berkata, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ada beberapa catatan di dalam Kejadian 28 ini adalah Yakub membuat sebuah tawaran kepada Tuhan. Dia bikin syarat kepada Tuhan. Kalau dia minta apa yang dia sudah minta dan Tuhan memberinya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini catatan yang berbahaya yang sebenarnya. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan juga melakukan hal ini. Kalau Tuhan memberikan yang aku minta, maka aku akan melayani. Kalau Tuhan memberikan jodoh kepadaku yang dia mau, maka aku akan melayani. Kalau Tuhan memberikan kesembuhan kepadaku, aku akan melayani dan sebagainya. Tapi kalau engkau tidak memberikan, maka aku tidak akan melayani. Aku juga tidak akan memberikan hidup kepada Tuhan. Aku juga tidak akan mengabdi kepada Tuhan. Itulah orang Kristen yang bersyarat yang pada hari ini sedang terjadi di dalam gereja Tuhan. Mereka membuat syarat. Mereka jadi orang Kristen yang bersyarat. Inilah yang menjadi hal yang berbahaya, dan kesalahan ini untuk sementara waktu sepertinya diabaikan Tuhan, tapi lambat laun ini akan diurus orang-orang Kristen yang bersyarat ini. Yang kedua, peristiwa yang ada di Betel adalah pengalaman Betel itu membuat orang-orang umat Tuhan, kalau itu terjadi pada hari ini, mereka tidak mau bergerak dari tempat itu. Mereka akan terus diam di Betel. Kenapa? Karena di situ adalah tempat yang luar biasa. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Apapun yang ada di sini, itu tempat yang begitu sakral, yang begitu keramat, sehingga mereka tidak akan pernah mau pergi dari tempat itu. Dan yang ketiga, ketika peristiwa di Betel, itu adalah mereka memunculkan ritual agamawi. Mereka akan bikin kemah-kemah, dan mereka tinggal di Betel, lalu mereka akan bikin ibadah terus-menerus di tempat itu. Saudara tahu apa yang terjadi di dalam peristiwa Betel? Peristiwa Betel itu Yakub tetaplah Yakub. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak ada yang hilang dalam hidupnya Yakub. Tidak ada satupun yang diurus Tuhan. Dia hanya meminta kepada Tuhan. Dia memunculkan satu hal yang ingin Tuhan lakukan. Kalau Tuhan memberikan apa yang dia minta, maka itu yang dia akan lakukan kepada Tuhan. Pengalaman di Betel ini, karakter Yakub tidak berubah. Dia selalu ingin memperoleh apa yang dia inginkan. Dia selalu menginginkan hal-hal yang dia lakukan dengan segala cara, sekalipun ada beberapa cara yang dilakukannya itu adalah tidak berkenan, tidak ada etikanya, tidak ada moralnya. Dia lakukan untuk apa yang dia inginkan, untuk kepentingannya sendiri. Karena itu di pengalaman di Betel ini, saudara harus tahu, karakter saudara tidak berubah. Itu hal yang harus saudara pahami. Yang kedua, di pengalaman Betel ini, Yakub menerima janji, tetapi ia tidak pernah tahu bagaimana menggenapinya. Janji-janji yang diterima dari Tuhan, itulah janji yang luar biasa. Tetapi seperti Yakub juga, banyak di antara kita hanya menerima janji, tetapi tidak tahu bagaimana menggenapinya. Dan problem yang ketiga adalah fokus hati daripada Yakub hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Demikian juga kita kalau mengalami pengalaman di Betel hari ini adalah fokus hati kita hanya untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Apa yang seharusnya di peristiwa Betel itu terjadi dalam hidupnya Yakub
Harusnya dia berkata seperti ini, Tuhan, begitu luar biasanya janji yang kau berikan kepadaku. Ajari aku untuk menggenapinya. Ajari aku untuk melangkah sesuai dengan janjinya. Apa yang kau beri, biarlah itu aku dapat mengambilnya. Apa yang kau sediakan buat aku bisa mengambilnya. Apa yang telah kau janjikan, pimpin aku untuk berjalan sesuai dengan janjimu. Harusnya Yakub berdoa seperti itu, tetapi kenyataannya Yakub tidak berdoa seperti itu. Yakub berdoa, kalau engkau memberikan yang aku minta, maka engkau akan menjadi Allahku. Itulah problem yang hari-hari ini dilakukan oleh banyak anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan menggunakan kedagingan untuk memperoleh tujuan ilahi. Mereka menggunakan kedagingan, memilih-milih ayat, mencari hamba-hamba Tuhan yang cocok dengan dia untuk menggenapi apa yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Dia mencari orang-orang yang mendukung, bukan orang-orang yang memberikan nasihat untuk diam dalam anugerah Tuhan, memimpinnya dalam menggenapi janji Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang berusaha untuk menolong Tuhan dan mempercepat janji Tuhan dalam hidupnya, dan itu bukanlah sesuatu yang Tuhan suka. Banyak anak-anak Tuhan seperti melahirkan Ismail pada hari-hari ini. Siapa itu Ismail? Ismail adalah anak daripada Abraham, tetapi bukan dari Sarah, bukan anak perjanjian. Itulah anak dari budak, anak dari keinginan manusia, bukan dari keinginan Tuhan. Itu adalah anak dari nafsu dan kedagingan. Itu adalah anak daripada cara berpikir manusia yang ingin menolong Tuhan. Dan pada saat itu, apa yang terjadi ketika Ismail lahir dalam hidupnya Abraham? Pada waktu itu, ketika Ismail lahir, Abraham usianya 86 tahun. Kita lihat dalam Kejadian 16 ayat 16. Dan pada saat itu, kita tahu kelahiran Ismail membuat Tuhan tidak berbicara lagi. Membuat Tuhan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Abraham. Dan Abraham kehilangan suaranya. Abraham kehilangan pimpinannya. Abraham tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, karena Tuhan tidak memimpinnya. Hari-hari ini saudara, kita tahu ada banyak gereja yang kehilangan suaranya. Ada anak-anak Tuhan yang telah kehilangan suaranya. Ada pemimpin-pemimpin pelayanan yang telah kehilangan suaranya. Kenapa? Karena mereka melahirkan Ismail. 15 tahun kemudian Tuhan muncul lagi dalam Kejadian 17 ayat 1 dan 2, menuliskan bahwa Abraham usia 99 tahun. Tuhan muncul, Tuhan menampakkan diri, dan Tuhan menyatakan janji untuk memberikan Ishak ke dalam hidupnya Abraham. Dan pada saat itu kita tahu 86 tahun, akhirnya baru 99 tahun Tuhan menyatakan diri lagi. 13 sampai 15 tahun Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak berkata-kata, Tuhan tidak menyampaikan sepatah kata pun, dan Abraham kehilangan suaranya. Hari-hari ini jangan sampai engkau kehilangan suaranya. Kalau engkau kehilangan suaranya, maka kau tidak ada lagi dalam perjalanan berdasarkan pimpinan Tuhan. Kalau engkau kehilangan suaranya, sepertinya kau baik-baik saja, tetapi sebenarnya kau kehilangan yang utama di hadapan Tuhan. Hari-hari ini peristiwa di Betel telah mengubah banyak orang, bukan untuk menjadi sesuai dengan maunya Tuhan, tetapi peristiwa di Betel hanya ingin mengumbar nafsu kita, mengumbar kedagingan kita. Karena itu banyak sekali anak-anak Tuhan di dalam gereja, mereka tetap mempunyai hati yang penuh nafsu dan kedagingan. Sekalipun mereka pelayanan, hati mereka gak berubah. Sekalipun mereka pelayanan, hati mereka masih tetap penuh nafsu dan penuh kedagingan. Dan hal itu bukan yang Tuhan suka. Hal inilah yang membuat keprihatinan dalam diri saya. Bahkan menyebutnya sebagai keprihatinan besar. Kenapa disebut sebagai keprihatinan besar? Pada awal saya merasakan sekali-sekali keprihatinan Tuhan ini di dalam hati saya tentang gereja.
Tetapi lambat laun keprihatinan ini semakin bertambah-tambah dan semakin besar dalam hati saya. Semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan inginkan dan saya tuliskan dalam buku-buku tentang keprihatinan hatinya yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kenapa? Karena banyak orang seperti Yakub. Mereka punya pengalaman di battle. Mereka punya perjalanan yang begitu secara rohani luar biasa. Tetapi kesalahannya adalah karakter Yakub tidak pernah berubah sedikit pun. Mereka menerima janji, tetapi mereka nggak pernah tahu bagaimana menggenapinya. Sekalipun mereka ingin menggenapinya, mereka melakukannya dalam kedagingan. Mereka melakukannya seperti Abraham melahirkan Ismail. Itu yang terjadi, dan fokus pengalaman di battle itu adalah fokusnya pemenuhan kebutuhannya saja. Pengalaman battle ini harus dibarengi dengan pengalaman di Penil. Dan peristiwa di Penil adalah di Yabok, di sungai Yabok. Ketika Yakub seorang diri, dianggapnya seorang diri ini adalah tempat yang paling cocok untuk diam, untuk berevaluasi, untuk mengintrospeksi diri, untuk melihat segala sesuatunya. Yakub adalah seorang yang banyak cara-cara untuk menipu, untuk pergi, untuk menghindar, untuk mengambil. Dia seorang penipu yang licik. Di tempat sendiri itulah, di Yabok itulah Tuhan beracara dalam hidupnya. Saudara, arti Yabok yang pertama itu adalah tempat untuk lewat. Tempat untuk lewat bagi Yakub itu adalah tempat sekedar lewat. Tetapi bagi Tuhan itu bukan untuk lewat, tetapi bagi Tuhan tempat Yabok adalah tempat untuk menyelesaikan Yakub. Untuk mengubah Yakub, untuk membuat Yakub berbeda daripada sebelumnya. Karena itu di Yabok itu, yang arti pertamanya adalah tempat untuk lewat. Yakub benar-benar tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang. Bukan seorang itu adalah manusia biasa, tapi dia ketemu dengan makhluk roh dan membuat dia berubah. Yang kedua, arti nama Yabok yang kedua artinya berubah. Tuhan memakai Yabok. Di tempat itu Tuhan menginginkan Yakub berubah. Dan pada saat itulah muncul laki-laki yang tidak dikenal. Laki-laki itu tidak mau menyebutkan namanya. Dan untuk apa laki-laki itu muncul? Laki-laki itu membuat Yakub berubah. Berubah seperti apa? Berubah dari dalam keluar. Berubah di bagian dalamnya. Dan pada waktu itu Yakub tahu dengan siapa dia berhadapan. Di Yabok itu yang ketiga, artinya terobosan. Yakub mengalami perubahan dari dalam. Tetapi Yakub juga mengalami terobosan di dalam hatinya. Dia menjadi orang yang baru dengan kapasitas yang baru. Dia menjadi seorang yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Dan dia mengalami terobosan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya lagi. Dia yang selalu melarikan dan kabur. Kabur dari Esau, kabur dari Laban. Kabur dari Kanaan dan kabur dari Haran. Hari itu, dia nggak bisa lagi melarikan diri. Nggak ada acara kabur-kaburan lagi dalam hidupnya. Di saat itulah dia tahu, dia tidak akan pernah bisa mampu untuk bagaimana menghadapi banyak orang. Dan hari itu, dia berkata kepada Tuhan, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Dan arti nama Yabok yang keempat yaitu adalah kemajuan yang tiba-tiba. Tuhan memberikan nama kepada Yakub. Nama yang baru itu bukan nama yang biasa. Nama Yakub itu diubah menjadi namanya Israel. Kata Israel itu ternyata berasal dari dua kalimat. Kalimat yang pertama artinya Sarah, yang artinya berkuasa. Dan kata yang kedua adalah El, yang artinya Elohim.
Jadi Israel itu artinya Elohim yang berkuasa, bukan Yakub lagi. Bukan nafsu dan kedagingannya lagi yang berkuasa. Dan pada saat itu Yakub tidak dapat melihat dirinya lagi seperti Yakub yang lama. Dia ingat waktu dia mencuri hak kesulungan. Dia ingat bagaimana dia menipu ayahnya supaya dia memberkatinya. Hari itu dia melihat dirinya sebagai orang yang dikuasai oleh dirinya. Tetapi nama barunya yang artinya Tuhan yang berkuasa, Elohim yang berkuasa, disitulah Yakub menjadi manusia baru, kapasitas baru, karakter baru. Sehingga dia setiap kali dia berjalan, tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Dia pincang, dia harus pakai tongkat. Dan setiap kali dia melangkah, dia ingat Tuhan yang berkuasa, bukan dirinya lagi. Tuhan yang memimpin, bukan dirinya lagi. Tuhan yang berkehendak, bukan dirinya lagi. Itulah arti nama baru di Yabok yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu, dimanapun kau berada, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu? Ada peristiwa-peristiwa seperti Yabok dalam hidupmu. Itu adalah tempat untuk melewati. Itu hanya pikirmu, itu hanyalah anggapanmu. Tetapi bagi Tuhan, itu bukan tempat untuk lewat. Itu adalah tempat di mana Tuhan menggenggam hidupmu. Tuhan mengurus engkau. Tuhan mengambil pisau untuk memahatmu. Dan engkau seperti batu atau seperti kayu yang akan dipahat oleh Tuhan. Dan pada waktu itu pisau atau pahatnya mengenai hidupmu, relakanlah. Supaya apa? Supaya peristiwa Yabok dalam hidupmu itu menjadi tempat untuk engkau berubah. Menjadi tempat untuk membuat engkau mengalami terobosan. Menjadi tempat di mana engkau mengalami kemajuan yang tiba-tiba. Hatimu berubah, cara melihatmu berubah, cara memandangmu berubah, cara mendengarmu berubah, cara mengenalmu berubah, cara mendengarmu berubah, cara berjalanmu berubah, cara memegangmu berubah, cara menyelesaikan hidupmu juga berubah. Karena itu biarkan dirimu mengalami Yabok. Yabok itu adalah peristiwa penting. Battle tanpa Yabok, tanpa penil, tidak akan pernah mengubah apapun. Hari ini banyak orang lebih suka diam di battle. Pengalaman battle itu membuat mereka sebagai pengalaman yang penuh dengan perkara-perkara rohani, penuh dengan berkat. Tetapi Yakub tetaplah Yakub. Hatinya yang licik tetaplah licik. Penipu tetap penipu. Hari ini, kalau engkau banyak mengalami peristiwa di battle, saya berkata kepadamu, engkau butuh yang namanya Yabok. Tempat buat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tempat membuat Tuhan menyelesaikan hidupmu. Dan pada waktu itu, Yakub seorang diri. Dia bergulat dengan laki-laki misterius. Bergulat begitu kuat sekali. Dia membanting, Yakub juga membanting. Dia menekan, Yakub juga menekan. Dan orang itu melihat bahwa Yakub tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat ditaklukkan. Begitu kuat sekali. Tapi sebenarnya pada waktu itu Yakub tahu bahwa dia harus mengalami satu lawan yang harus dia kalahkan. Yakub tidak mau kalah. Yakub tidak mau. Dia akan bertahan lebih lama dan lebih lama lagi. Pada saat itu laki-laki misterius itu langsung dia berkata, dengan satu tindakan setelah dia memukul pangkal pahanya Yakub, dan Yakub tidak dapat berjalan lagi. Aku harus pergi. Pada saat itu, apa yang terjadi? Yakub tidak akan pernah melepaskannya. Hari itu adalah hari yang berbeda. Pagi itu adalah pagi yang berbeda. Pagi di mana Yakub bukan sebagai pemegang tumit lagi, tetapi Yakub seorang yang ingin berserah kepada Tuhan. Hari itulah Yabok mengubah Yakub menjadi Israel. Bukan seorang pemegang tumit lagi, tetapi seorang di mana Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada, apakah hari ini
Keyakupan-Mu yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Keyakupan-Mu yang membuat engkau begitu licik. Untuk mencapai sesuatu kau lakukan dengan segala cara. Ada yang menipu, ada yang memanipulasi. Ada yang berpura-pura minta tolong, ada yang begitu kasar. Ada yang begitu halus menyindir, ada yang begitu menghakimi dalam hati. Ada yang suka ngomongin orang, ada yang suka ngebatin dalam hati. Tetapi kalau dia sudah menjadi Israel, karakter yang berbeda, kualitas yang berbeda, maka semua keyakupannya harus diubah, harus dipotong, harus terpelecok, harus tidak bisa berlari seperti sebelumnya. Yakub bukan yang dicari oleh Tuhan, Israel yang dirindukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di tempat hidup orang yang namanya Israel, Tuhan berkuasa. Biarlah engkau menjadi orang yang dirindukan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkuasa ketika kau masih muda. Ketika kau masih anak-anak dan remaja, Tuhan berkuasa dalam hidup. Ketika engkau menjadi pemuda-pemudi, Tuhan yang berkuasa. Jangan cemari hidupmu, jangan kotori. Biarlah Tuhan yang berkuasa. Jangan lahirkan Ismail ketika kau pacaran. Jangan kau rusak rencana Tuhan. Jangan kau hancurkan apa yang sedang dibangun oleh Tuhan. Dan ketika engkau masuk dalam pernikahan, jangan kau hancurkan pernikahanmu dengan keegoisan dan kelicikan. Tetapi biarkan Tuhan berkuasa dalam pernikahanmu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membuat pernikahanmu itu cemerlang, tidak pudar, tidak kehilangan kemuliaannya. Pernikahanmu penuh dengan hormat. Pernikahanmu adalah penuh dengan rasa hormat dan kagum kepada pasanganmu. Pernikahanmu menjadi pernikahan yang di mana ada banyak orang melihat pernikahanmu, maka orang melihat Tuhan muncul dalam pernikahanmu. Biarlah itu terjadi. Dan Bapak Ibu yang secara usia sudah manula, saya berkata kepada Bapak Ibu, inilah waktunya bagimu untuk di mana Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Lepaskan keyakupan, alamilah peristiwa Yabok, supaya Yakub jangan terbawa masuk dalam usia manula, tetapi di waktu-waktu manula engkau bisa melihat Israel muncul dalam hidupmu, di mana Tuhan berkarya, di mana Tuhan nyata, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan muncul, di mana Tuhan memimpin, di mana Tuhan menyatakan diri kepadamu. Maka lihat, apa yang dipimpin Tuhan akan memunculkan kemuliaan. Apa yang tidak dipimpinnya akan menjadi kusam dan lenyap. Apa yang dibangun oleh Tuhan akan menjadi kokoh dan stabil. Tetapi apa yang tidak dibangun oleh Tuhan, maka Tuhan tidak memimpinnya. Saya berkata kepadamu saudara, dimanapun kau berada, jangan kehilangan suaranya. Jangan kehilangan pimpinannya. Jangan kehilangan arahannya. Kalau itu terjadi, berarti kau sudah melahirkan Ismail. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran Tuhan tentang Yabok. Ajari setiap umat-Mu ini mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana mengerti berada dalam pimpinan Tuhan. Berada dalam posisi untuk di mana Tuhan terus berkuasa dalam hidupnya. Dan hari-hari terakhir ini, biarkan kami semua bergerak naik, bergerak maju di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Karena itu biarlah kita terus tetap bersandar, kita terus tetap berharap hanya kepada Dia, karena Tuhanlah kekuatan dan perisai di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita saat siang hari ini dengan doa. Biarlah kita bersama-sama memusatkan hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersama-sama beribadah kepadamu, dan kami percaya anugerah Tuhan terus akan berlimpah, kasih setia Tuhan terus akan menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga langkah kehidupan kami adalah langkah-langkah yang dipenuhi dengan berkat Tuhan, baik berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani terus akan
menyertai dan berlimpah dalam setiap anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, jemaat Tuhan yang bersama-sama boleh beribadah. Kami percaya Tuhan memberkati dan mengurapi kehidupan kami, dan kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang, dan kami senantiasa boleh menerima kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu yang senantiasa menjadi pertolongan tepat pada waktunya. Mujizat Allah terus akan mengalir dalam setiap kehidupan umat-Mu yang selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami percaya Tuhan terus akan memimpin dan memberkati aparat-aparat pemerintahan dan semua yang ada di bagian pemerintahan untuk boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan pemulihan dari pandemi ini, kami percaya semua diberkati Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya dalam kuasa Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah engkau menerima berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Angkat tanganmu dan arahkan hidupmu hanya kepada Dia. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai yang sejahtera. Biarlah kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa senantiasa mengalir melimpah dalam setiap kehidupan kita semua, karena kuasa Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kehidupan kita dengan kemenangannya lepas kemenangan. Amin. Biarlah kuasa Tuhan terus akan membawa kehidupan kita selalu berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.